Mungkin kamu belum tahu kalau saya punya readingan khusus buat kamu, di mana kamu akan mendengarkan bagaimana kehidupan kamu 5 tahun yang akan datang, bagaimana kehidupan ekonomi kamu, apakah kamu akan mengalami kegagalan atau kesuksesan, atau kamu akan mengalami jalan di tempat saja. Bagaimana kehidupan relationship kamu yang masih single atau yang sudah berdua, apakah akan ada orang ketiga yang hadir dalam hidup kamu tanpa kamu sadari dalam waktu 5 tahun yang akan datang. Dan yang tidak kalah penting lagi, keajaiban apa yang sedang menanti kamu di depan yang tidak pernah kamu sadari, yang tidak pernah kamu harapkan, tapi akan segera mendatangi kamu. Eits, ada juga nih yang pengen serius sama kamu. Dengan ini temanya Untold Story, yang tidak pernah saya angkat atau bicarakan sama sekali di channel YouTube saya. Harganya cuma 30 ribuan saja. Readingan ini bisa kamu dapatkan dengan menghubungi nomor admin di bawah. Oke, kita lanjut. Hai Leo, pada kali ini kita akan melakukan readingan dengan tema ada yang ingin menyatakan perasaannya. Readingan ini bersifat general dan entertainment, jadi jangan diambil hati dan jangan dibawa baper, dan jangan dipaksakan resonate terhadap kamu. Cek Sun, Moon, and Rising untuk kecocokan energi kamu. Oke Leo, melalui tebaran kartu ini diceritakan bahwa sebenarnya kamu sudah berdealing dengan orang ini, dengan sosok ini yang akan saya ceritakan, di mana dia sebenarnya sangat antusias sama kamu. Kamu tahu bahwa dia menyukai kamu dan dia orangnya setia, dia orangnya tidak suka berbasa-basi, tapi sayangnya dia itu orangnya mager. Dia sebenarnya pengen, sudah ada niat untuk datang melamar kamu atau untuk sesuatu yang lebih serius lagi, misalnya ke pernikahan. Tapi karena dia orangnya mager, dia seolah-olah tidak memiliki motivasi. Motivasinya bukan karena dia tidak memiliki motivasi, bukan berarti karena kamu tidak baik, bukan berarti kamu kenapa-kenapa, atau kamu masih dijadikan pilihan kedua, atau mungkin tidak jadikan pilihan lain, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah dari dirinya sendiri. Dia berharap ada orang yang bisa mendorongnya maju. Apa yang harus, sebenarnya dia mengetahui apa yang harus dia lakukan, tapi persoalannya dia mager saja, dia malas melakukan sesuatu yang memang dia sudah ketahui. Mungkin bukan karena timingnya, mungkin karena sebenarnya dia ini lebih kehilangan motivasi hidup. Dia kehilangan cas atau kehilangan energi yang bisa membuatnya lebih bergairah, bisa membuatnya hidup lebih hidup. Sehingga mungkin hari ini kamu masih penasaran, kamu masih bertanya-tanya kenapa sih dia tidak ada kejelasan sama sekali. Bukan salahmu, bukan juga salahnya, tapi dia memang orangnya mager, dia orangnya tidak terlalu ambisius, dia orangnya ya sudahlah, seolah-olah yang kayak begituan, dalam artian tanda kutip. Dia orangnya kalau tidak dapat ya sudahlah, kalau misalnya dapat ya syukur. Sehingga kamu jadinya gemes sendiri, kamu bingung mau ngapain, bagaimana caranya memotivasi orang ini, karena orang ini di sini ada Queen of Swords ketemu dengan The Chariot. Di sini diceritakan orang ini benar-benar sudah kehilangan gairah hidup, kehilangan motivasi. Apakah mungkin dia pernah kehilangan di masa lalu itu, entahlah, atau mungkin dia terlalu lama menunggu sesuatu yang tidak jelas dan dia tidak mendapatkannya hingga hari ini. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan di masa lalu, dia sudah tidak bergairah lagi karena saking lamanya dia menunggu. Saking beratnya mungkin tuntutan hidup yang dia jalani, saking beratnya tanggung jawab yang dia alami, atau mungkin dia ada waktu dia membutuhkan teman untuk bercerita, untuk bersharing, tapi dia tidak memiliki teman untuk demikian. Sehingga masalahnya terpendam, karena saking banyaknya masalah yang terpendam sehingga dia kehilangan motivasi, dia kehilangan gairah hidup, dia terkadang berpikir bahwa tidak ada orang yang care sama dia. Dia hanya seolah-olah berpikir bahwa tidak ada yang memang benar-benar memahaminya. Jadi buat apa dia harus ada untuk orang lain? Buat apa dia harus stay untuk orang lain? Sedangkan
untuk dirinya sendiri, dia seolah-olah mengangkat kaki saja susah. Jadi orang ini memang benar-benar harus didorong, harus ditarik. Nah, di sini kuncinya adalah kamu yang harus sedikit agresif, kamu yang harus sedikit antusias menariknya keluar dari rumahnya dalam artian tanda petik. Bukan berarti dia orangnya pemalas, bukan, tapi dia lebih kehilangan gairah hidup. Dia lebih kehilangan motivasi. Dia tidak memiliki tujuan hidup mau ngapain, dan kalaupun dia mendapatkannya, apa untungnya buat dia? Dan kalaupun udah untung buat dia, terus selanjutnya bagaimana? Itu yang ada di kepalanya, sehingga buat kamu sedikit gemes, sedikit bertanya-tanya, ini orang bagusnya diapain ya? Nah, karena demikian itu, kamu terkadang naik darah, kamu terkadang pengen ninggalin dia, tapi di satu sisi kamu kasihan melihat dia, di satu sisi kamu tidak pengen uh, mencari orang baru, karena kamu sudah mengenalnya lebih beberapa lama, jadi tidak adil rasanya jika kamu harus meninggalkannya. Memang sih kamu mengetahui kalau untuk bersama dia orangnya penyayang, dia orangnya setia, kamu yang harus banyak berkorban perasaan, bukan dalam artian korbannya dalam artian kamu yang harus lebih aktif lagi, kamu yang harus lebih menarik dia keluar dari lingkungannya, dari zona nyaman yang dia alami saat ini. Dan tampaknya dia pernah kehilangan di masa lalu yang hingga hari ini rasa kehilangannya itu dia belum bisa bangkit dari rasa kehilangan tersebut. Sehingga jadilah seseorang yang kamu kenal saat ini yang susah bergerak, dalam artian mager, sulit mengambil keputusan, tidak ada ambisius sama sekali. Tapi mengenai pekerjaan, dia memiliki pekerjaan yang mapan. Masa depan kamu aman kok sama dia, cuman itu saja, dia tidak memiliki gairah hidup. Nah, selanjutnya, Wheel of Fortune, kapan dia berhenti atau keluar dari zona nyamannya saat ini adalah ketika dia benar-benar bertemu dengan orang yang bisa mengambil hatinya, bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya dia butuh teman sharing, jadilah teman sharingnya yang pendengar yang baik, jadilah seseorang yang tidak terlalu mendikte, yang seseorang yang tidak menjadi playing victim, seolah-olah kamu ini misalnya ya, saya masalahmu jauh lebih besar dibandingkan masalahnya. Nah, itulah sebenarnya membuat dia ilfil dengan orang lain atau PDKT dengan orang lain. Yang seolah-olah dia pengen curhat, tapi yang mendengarkan curhatnya jauh lebih playing victim. Nah, Queen of Pentacles di sini menceritakan banyak rasa sedih yang dia pendam, banyak hal-hal yang masalah yang hingga hari ini dia pendam tapi tidak ditemukan jalan keluarnya sama sekali. Yang ada, kalaupun dia bercerita dengan orang lain, dia hanya dihakimi, dia hanya dianggap gila, dia hanya dianggap terlalu membesar-besarkan masalah. Padahal tiap orang itu besar tidaknya masalah itu berbeda. Mungkin buat kamu itu kecil, tapi buat dia itu sesuatu yang besar. Sehingga dia belum mengenal atau belum bertemu dengan orang yang memang benar-benar bisa mengambil hatinya dalam artian tanda petik. Mungkin itu kamu, tapi sekali lagi kamu harus bekerja keras untuk lebih aktif, lebih sabar, lebih agresif untuk menjadi seseorang yang membantunya keluar dari situasinya saat ini. Kalau dikatakan baik, orang ini setia, orang ini memiliki pekerjaan yang mapan. Sekali dia keluar dari situasinya saat ini, kamu akan melihat bahwa kamu tidak salah pilih orang. Oke, jika resonate, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Terima kasih, Leo.